السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحاح والفراغ. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kepada kita berjuta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat walafiat, yang diberi dengan nikmat panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Manar yang sama-sama kita cintai ini. Semoga langkah kaki kita Allah Subhanahu wa taala akan gantikan pahala yang dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam dan kita junjukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di dunia akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan Allah, akhatib wasiat khusus berbagi diri sendiri yang hadir di sini. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang dalam artian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, imtithalu awamirillah wajtinabi nawahihi sirran wa alaniyatan zahiratan wa batin. Yang diartikan takwa itu adalah menjalankan segala perintah dari Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, baik itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan dalam bentuk wujud dan lahir batin kita. Itulah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertakwa, niscaya Allah akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "May yattaqillaha yunjihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan Allah, tema kita pada siang hari ini adalah manfaatkanlah waktu hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Dua kenikmatan yang seringkali manusia tertipu di dalamnya.
Dua kenikmatan yang seringkali banyak manusia terlena di dalamnya. Dua kenikmatan yang seringkali manusia banyak lalai di dalamnya. Apa kata Rasulullah SAW? As-sihah, nikmat sehat. Yang kedua, wal faragha, waktu yang luang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmizi, dan Imam An-Nasai, nomor 1350. Betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa manusia seringkali lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lalai ketika dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu seringkali tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia diberikan waktu luang untuk belajar, menuntut ilmu, duduk di majelis ta'lim, manusia selalu sibuk mengejar duniawinya saja. Maka orang-orang seperti ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang merugi, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersumpah di dalam surah Al-Asr ayat pertama sampai dengan 3. Allah berfirman, wal 'asr, demi masa. Wawunya ini disebut dalam kaidah nahwu sharab namanya wawu qasam. Al-'asr ini disebut sebagai jar wa majrur muta'alliq karena alamat jar itu adalah kasrah, wal 'asri, makanya disebut dalam kaidah bahasa Arab seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan masa atau waktu yang mana waktu itu sebagai ajang dan medan perlombaan manusia banyak cara menggunakannya. Masa atau waktu beragam manusia menggunakannya. Ada yang digunakan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, bermuhasabah diri, memperbaiki umat. Maka orang-orang seperti inilah orang-orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang digunakan waktunya hanya untuk sia-sia, tidak mau ibadah salat, tidak mau ngaji, hidupnya hanya penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan seringkali merusak dirinya dan merusak umat. Inilah orang-orang yang merugi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat yang kedua Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Inna ini disebut sebagai harfun nasab bimakna taukid, penekanan bahwa sungguh manusia itu semuanya merugi. Walaupun manusia itu punya jabatan yang tinggi, walaupun manusia itu punya paras yang ganteng dan cantik, punya keturunan yang banyak, semua itu tidak ada apa-apa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lantaskah manusia itu semuanya merugi? Tentu tidak. Maka di ayat yang ketiga Allah mengecualikan. Maka di situ kalimatnya illa, yaitu illa itu adat istigna. Allah mengkriatakan daripada 4 orang-orang yang beruntung. Yaitu yang pertama illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu iman? Iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amaluhu bil jasad. Iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan anggota tubuh. Maka kriteria yang pertama ini menjadi syarat utama bahwa keimanan kita harus sahih, harus benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya kesyirikan apapun di dalam diri kita. Maka iman ini pasti seringkali disandingkan dengan amal soleh. Maka dikatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang kedua, kriteria tersebut kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal soleh, amal yang baik. Apa itu amal soleh? Segala perkataan dan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kita melaksanakan amal soleh. Bisa dengan ibadah salat, zakat, infak, sedekah, saling menjaga silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua,
saling berbuat kebaikan terhadap sesama, itulah bagian daripada amalun soleh, amalan yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika kita mengerjakan amal soleh harus mempunyai dua syarat. Yang pertama syarat itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala amal, maka yang harus kita lakukan semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat tersebut adalah ittiba', mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita tidak mengikuti apa yang Rasul perintahkan, maka amalan tersebut akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang yang dimuliakan Allah. Kriteria yang ketiga itu adalah watawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Ini menandakan bahwa ketika kita sudah beriman kepada Allah, kita sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dengan amilus shalihat, dengan amalan yang soleh, maka sama-sama kita ajak kebaikan itu kepada saudara-saudara kita. Artinya kesolehan itu bukan hanya milik pribadi, tetapi bagaimana kesolehan itu kita bisa ajak saudara kita, bahkan keluarga kita sendiri. Ini sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijab. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka, yang mana api neraka bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka dengan kita watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, ini berarti kita saling mengajak kebaikan kepada sesama. Kalaupun memang kita sudah watawasau bil haq, maka kita yang terakhir kriteria tersebut adalah watawasau bis sabr, saling menasihati dan bersabar. Sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah beriman kepada Allah, lalu kita naik level lagi kriterianya, kita beramal soleh. Amal soleh itu bukan hanya buat pribadi, bagaimana kita bisa mengajak keluarga kita untuk sama-sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jalan yang terakhir, kita saling menasihati dalam kesabaran. Ini mengandung yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada yang munkar. Karena kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang paling terbaik yang Allah Subhanahu wa taala lahirkan kepada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 110, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian ini adalah umat yang paling terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang yang dimuliakan Allah. Janganlah kita pernah menyia-nyiakan waktu dan hidup kita. Mari sama-sama kita mengerjakan iman, amal soleh, kita saling menasihati dalam kebenaran, kita saling menasihati dalam kesabaran, agar senantiasa kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah di sisa hidup kita, di sisa umur kita, supaya kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu tidak bisa keulang kembali, maka manfaatkanlah hidup kita agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun memang kelak nanti kita dimatikan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil mannan wa bi qawli tajid ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azim 'ala an-nabi Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب العباد يا قاضي الحاجات ويا كافي المحبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.